10, 14. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngaji Cerdas, insya Allah mencerdaskan umat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wassalatu wassalamu ala umur dini waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amabad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Dalam Al-Quran ya dijelaskan bahwa lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kalau membahas tentang ayat ini, tentu sahabat Ngaji Cerdas akan mengarah ke bagaimana toleransi itu diterapkan atau bagaimana toleransi itu dijalankan ya. Ada salah satu video yang beredar di sosial media, yaitu video yang terjadi di Desa Gunung Pincung, Kecamatan Pamijahan, Bogor Barat. Ada orang keturunan yang meninggal dunia, salah satu anggotanya. Warga disuruh ikut ritual gaya warga keturunan dan diberikan uang 50.000 per orang. Seperti inilah kejadiannya. Jadi dalam video itu keterangannya begitu. Nah, kalau disaksikan dalam video ini, itu banyak umat muslim ya, ibu-ibu yang berjilbab ya, ibu-ibu yang berkerudung, panas-panasan mereka datang lalu mengikuti gaya ritualnya orang keturunan itu demi mendapatkan 50.000. Dan di sini disaksikan berdesak-desakan. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi dengan 50.000 akidah kita tergadaikan, terjual. Nah, berkaitan dengan video ini, saya akan membahasnya dengan Pak Anton karena beliau ini 11 tahun jadi misionaris. Bukan berarti ini video ini adalah dalam rangka kristenisasi, tidak, karena kita belum tahu kebenarannya warga Tionghoa ini agamanya Kristen, Hindu atau Buddha. Yang kita bahas adalah bagaimana bertoleransi yang sebenarnya. Oleh karenanya saya akan membahas itu bersama Pak Anton. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita nih, sahabat Ngaji Cerdas. Ketika kita bersosialisasi, bermasyarakat dan sebagainya, kita mempunyai bekal mendasar bahwa akidah kita Islam memberikan batasan-batasan untuk toleransi. Assalamualaikum Pak Anton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya insya Allah Pak Anton ya. Alhamdulillah sehat. Yang sudah diketahui oleh Pak Anton adalah video yang saya bagikan ke Pak Anton mungkin ya. Kalau tadi saya jelaskan mungkin bisa jadi ya, kita nggak tahu ya, ini mungkin yang punya hajat gitu ya, yang anggota keluarganya meninggal ini bisa jadi kita nggak tahu agamanya ya. Kalau Pak Anton kan kemarin dari Kristen Mormon, misionarisnya ya. Nah kita lebih konsen ke umat Islamnya nih. Kalau dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 138-139, terjemahnya begini. Al-Quran ini adalah
penerang bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu ayat 139-nya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, artinya kalau penduduk desa yang tadi di dalam video itu memahami ayat ini, kalau mereka beriman, derajatnya paling tinggi kan begitu. Nah, apa sih Pak Anton yang kurang dari umat muslim dengan gampangnya mereka itu gampang dengan uang 50.000 akidahnya tergadaikan. Nah, mungkin dari penjelasan Pak Anton, orang yang berpengalaman murtadkan orang gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan Pak Anton. Tafadhol Pak Anton. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang seringkali saya prihatin, kita tuh selalu menggaungkan toleransi umat beragama. Toleransi itu penting, karena pada hakikatnya kita itu berbeda-beda agama, suku bangsa, itu bahasa, itu karena kehendak Allah. Ya kan? Tapi yang harus diingat di sini, ada sebuah aturan akidah yang dimana kalau kita tidak berhati-hati terhadap aturan akidah itu, maka kita bisa murtad tanpa sadar gitu. Satu contoh, saya lihat fenomena umum ya, saya lebih banyak karena pengalaman di gereja, jadi saya lebih banyak lihat kondisi di gereja ya. Satu contoh, sering kita lihat ada video viral beberapa waktu lalu, seorang penceramah, ustadz ceramah di gereja dengan bangganya gitu kan gitu. Kemudian ada film di mana seorang muslim, ya kan, film tanda tanya itu, seorang muslim yang dia berperan sebagai Yesus Kristus. Nah, ada video-video YouTube orang Islam jilbaban lagi kebaktian di gereja. Hal-hal seperti ini didasarkan oleh sebuah toleransi umat beragama, ya kan. Tapi pada dasarnya tanpa sadar itu justru melalui aturan akidah itu sendiri, gitu kan. Menerobos gitu. Jadi satu contoh ini hadis Rasul dari Abu Hurairah yang artinya, kiamat tidak akan terjadi hingga umatku mengikuti jalan generasi sebelumnya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Lalu ada yang menanyakan pada Rasulullah SAW, apakah mereka itu mengikuti seperti Persia dan Romawi? Beliau menjawab, selain mereka lantas siapa lagi? Jadi tanpa sadar di zaman akhir ini umat Islam entah karena kebodohan, karena kurangnya akidah, kurangnya pendidikan, tanpa sadar mereka ini mengikuti budaya-budaya orang-orang yang terdahulu, agama-agama terdahulu. Padahal sesungguhnya Islam itu agama yang paripurna. Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah. Semua agama itu ditolak oleh Allah kecuali Islam. Itu adalah akidah yang diajarkan dalam Islam yang harus diyakinin oleh umat Islam. Umat Kristen pun diajarkan bahwa Yesus itu adalah jalan menuju Allah Bapa. Tanpa Yesus sebagai juru selamat, maka orang lain tidak akan selamat. Mereka menjadi domba tersesat. Jadi intinya masing-masing agama itu mengajarkan kepada umatnya untuk meyakinin ajaran agamanya. Maka pluralisme atau sinkretisme agama itu tidak tepat gitu. Karena justru pluralisme atau sinkretisme pembauran agama membuat orang tidak berkomitmen terhadap agamanya sendiri. Jadi bingung ya, semuanya benar gitu ya. Semuanya benar, semuanya agama sama gitu. Padahal tidak. Agama kita tidak membahas dunia yang lain, kita membahas dunia kekristenan lah, karena saya paham di situ ya. Seorang Katolik sama Protestan dengan katalah saya dari Mormon, dari Tiberias, Advent, Ortodoks, itu jumlah kitabnya aja berbeda. Gerejanya juga beda. Gerejanya beda, doktrin keimanannya beda, ya kan? Cara pembaptisannya beda, doktrin tentang penebusan dosa juga beda. Orang Katolik sama Protestan satu contoh mengakui Yesus sebagai penebus dosa. Yesus disalib karena menebus dosa manusia. Tapi orang Mormon suatu contoh meyakini semua manusia menanggung dosanya sendiri.
Lebih mirip ke Islam ya. ya kan. Walaupun ujung-ujungnya ada yang menyesatkan yang tidak sesuai dengan Islam, ya kan, karena tauhid yang sempurna hanya di Islam. Jadi kita harus tegas di hal seperti ini yang berkaitan dengan akidah gitu. Bahkan ada orang yang tidak merayakan Natal. Orang Kristen sendiri tidak merayakan Natal. Karena apa? Karena mereka ragu kalau Yesus lahirnya tanggal 25 Desember. Gitu. Jadi karena kisah yang apa namanya yang salju apa gitu ya. Kalau baca Alkitab itu Yesus itu lahirnya di musim panas, bukan di musim dingin. Yang enggak banyak salju itu ya. Ya, makanya ada gereja yang kemarin tuh kira saya lu Ortodoks atau apa yang justru Natalannya bulan Januari gitu kan. Kalau saya dulu tidak pernah merayakan Natal karena saya tidak percaya dia lahir tanggal 25 Desember gitu. Jadi intinya antar gereja walaupun sama-sama Kristen, sama-sama menyembah Yesus, suatu contoh, atau menganggap Yesus sebagai juru selamat gitu. Itu bertolak, ada yang menganggap Yesus Tuhan, ada yang menganggap Yesus malaikat dan sebagainya, seperti berbeda iman, beda ajaran. Jadi kami dididik untuk mengatakan bahwa Katolik sama Mormon tentu berbeda. Nah, kok tiba-tiba di umum dikatakan semua agama sama. Oke lah kalau tujuannya anggapan semua agama yang sama ini untuk membangun toleransi beragama. Saya katakan gini, itu keblinger. Kenapa? Kayak saya nih satu contoh. Istri saya kan juga mualaf. Kemarin juga udah pernah diwawancarai di Ngaji Cerdas ya, Vivi Wedora Huta Galung, orang Batak Kristen. Keluarganya itu misionaris, pendeta, gembala gereja. Istri saya dari 8 saudara, dia satu-satunya yang masuk Islam. Awalnya sampai saya menikah sama dia itu kan orang tuanya nggak tahu. Kami pakai wali hakim, nikah secara agama, ya kan. Selama 1,5 tahun dirahasiakan. Perjuangan kami di situ. Orang tua kami menikah, orang tuanya nggak tahu. Tapi setelah istri hamil 7 bulan, saya bilang ke tulang kan, kalau di adat Batak harus ke tulang dulu yang ngomong kan. Saya bilang ke tulang, ini Dora udah hamil 7 bulan. Amang sama Ina nggak tahu loh. Masa kami akan dirahasiakan terus? Saya diberitahu dan sejak itu diterima. Apa yang terjadi? Amang sama Ina, mertua saya mendidik kami walaupun kami beda agama, harus saling mengasihi. Kalian ada satu saudara dari satu rahimku, kalau misalnya satu kesusahan yang lain menolong. Bahkan kemarin saya ke rumah kakak nyebut anak saya, lucu, anak pertama saya umur 11 tahun, Joshua ya. Joshua ngomong, "Pak, Mah, aku dimarahin tua. Kenapa? Aku kalau kesini ke rumah tua, kalau nginep ke rumah tua, suruh bawa sarung, suruh bawa peci, supaya Pak kalau nanti aku ke musola, sholat ada pakaiannya." Toleransi. Nah, pada tuanya orang Kristen. Tetangga saya pemilik warung pernah ngomong pas Ramadan kan anak saya di situ. Ngomong, Pak, si Joshua lucu ya. Kenapa Pak? Saya bilang. Joshua ngomong, saya bilang gini, Jo, kamu itu kalau ke musola harus pakai peci. Nah, anaknya jawabnya lucu. Kenapa Pak? Saya bilang gitu. Ini Pak, saya tinggal di rumahnya orang Kristen, nggak ada peci, katanya kayak gitu. Polos banget ya. Jadi ketawa, jadi toleransi itu seperti itu gitu. Jadi walaupun mereka tahu saya sama istri masuk Islam, jadi mereka menghormati. Memang awalnya ada upaya ya, awal-awal kami baru masuk Islam itu ada upaya dari pihak orang tua untuk memasukkan kami ke Kristen. Bahkan nama anak saya kan Anton Kristiono, ya. Opungnya bilang ini kasih nama Joshua Christian supaya nanti masuk Kristen gitu kan, dan supaya wajar. Itu sesuatu yang wajar ya, karena orang tua saya ketika saya tahu saya murtad itu juga ingin mengembalikan saya ke Islam lagi. Alhamdulillah saya masuk Islam gitu kan, jadi sesuatu yang wajar gitu. Akhirnya saya kasih, supaya menghormatin, saya kasih nama Joshua Hanif Ahmadi. Jadi nama Joshuanya tetap. Joshua itu siapa? Joshua itu Yusa bin Nun, muridnya Nabi Musa yang membawa umat Israel ke tanah perjanjian Yerusalem, Palestina. Ya, Palestina gitu. Jadi selama 40 tahun kan Nabi Musa kan meninggal di samping Sungai Jordan. Yang memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian adalah Yosua ini. Yosua itu siapa? Yusa bin Nun. Gitu. Jadi kita harus tahu,
Satu contoh, Salomo siapa? Salomo itu Nabi Nama Sulaiman. Sulaiman. Zakaria apa itu suatu contoh, Yohanes Pembaptis siapa? Yohanes Pembaptis itu adalah Nabi Yahya anak Zakaria. Jadi saya tetap pakai nama Joshua. Iya. Tapi saya selalu bilang ke anak saya, Joshua itu adalah murid Nabi Musa. Gitu kan. Seperti itu. Jadi intinya Iya. tanamkan sebuah rasa iman kepada anak kita. Tapi sisi lain dia harus akrab, dia harus sadar bahwa opongku Kristen. Oh, tuaku, saudara-saudaraku Kristen. Malah dulu pernah yang masih umur 6 tahun, 7 tahun ya anak saya ini. Pulang, datang pulang. Pak, aku nggak mau masuk Islam, aku nggak mau beragama Islam. Allah. Kenapa, Jo? Juhan ngomong, katanya orang Islam masuk neraka, orang Kristen masuk surga. Juhan itu siapa? Juhan itu keponakan saya, umur selisihnya 4 bulan, kalau nggak 6 bulan daripada Joshua. Joshua anak kami, si Juhan juga anak kami. Apakah saya marah? Enggak. Tapi kita beri pengertian, Jo, bapak dulu di gereja, mama dulu sekolah minggu, bapak dulu misionaris, bapak ingin jadi pendeta, tapi papa belajar Alkitab, mencari ajaran Yesus yang sebenarnya, akhirnya papa mama masuk Islam. Tapi kamu ke tuamu, kamu ke opungmu harus hormat karena kalian adalah satu keluarga. Itu. Jadi toleransi di sini adalah lakum dinukum waliyadin. Jadi untuk mula agamamu, untuk kula agamaku, tapi batas-batas akidah kami ada. Ya, betul. Ketika saya suatu contoh sama keluarga jalan kemana, terdengar azan, Ton, kamu nggak sholat? Ketika mereka suatu contoh hari Natal, mereka kebaktian ke gereja, monggo silakan, nggak ajak kami. Tapi kok di rumah ngadakan acara, makan-makan dan sebagainya, kami datang. Ketika lebaranku korban, kumpul semua di Jakarta. Ton, kamu kira-kira tahun ini dapat sapi nggak kamu? Itu loh. Jadi intinya mereka pun merayakan lebaran juga gitu. Jadi cuma ya itu tadi kita namanya akidah itu tergantung hidayah. Betul. Beda abang ipar saya sering diskusi sama saya tentang Islam Kristen, tapi ya belum dapat hidayah gitu. Saya pernah ke rumah amang tua, kalau dalam orang Jawa Pak D ya, di Tomang sana. Amang tua itu gembala gereja, dia pendeta juga kalau nggak salah. Nah, saya dengar suara kayak Yainuddin, ceramahnya Yainuddin MZ. Nyalain? Di rumahnya orang Kristen. Saya cari, siapa nih yang ngomong? Ternyata amang tua sambil tidur dengerin Yainuddin MZ. Allahu Akbar. Dan saya ketika saya makan di keluarga kami yang Batak, yang jelas-jelas Kristen, nggak pernah ragu. Kenapa? Mereka sudah menghormati. Selalu dibilang, wae, langsung amang, jangan makan itu ya, itu babi. Jangankan saya anak-anak saya juga gitu. Saya pulang kampung pertama, ada amang uda, paman ya ini. Ngomong ke istri, anakmu kasih babi aja lah, saya langsung pulang. ada acara keluarga di tempat dia, saya pulang. Mertua saya marah, kenapa nggak menghormatin? Saya pikir, oh ya saya terlalu keras saat itu. Jadi saat itu akhirnya saya melakukan pendekatan soft ke mereka, gitu kan. Jadi ketika saya soft, akhirnya mereka pun menghormati, gitu. Jadi intinya gini, yang saya sebelum saya panjang lebar ke yang lain, ini penting ditegaskan ya, untuk membantah tadi toleransi itu nggak boleh kebablasan gitu loh. Jangan sampai hanya karena Anda ingin dikatakan orang Islam moderat, orang Islam cinta damai, Anda langsung kebaktian di gereja, khotbah di gereja dan sebagainya. Bukan seperti itu gitu loh. Dalam keseharian kita oke lah, kita saling menghormatin, kita saling kasih gitu. Ketika ada saya satu contoh sekarang, kemarin anak saya epilepsi anak kedua ya, BPJS enggak dan sebagainya, keluarga ngasih. Tapi apakah mereka kemudian nyuruh saya masuk Kristen? Enggak. Ketika saya di proyek uang banyak, ada saudara kami yang kesusahan, ya kami bantu, kami saudara. Jadi perbedaan iman itu jangan diinikan sebagai alasan akhirnya menjual akidah kita. Justru kita harus mendukung. Saya selalu bilang ke
ponakan saya, kamu kalau mau ke gereja ke gereja. Saya sering kritik abang sama abang sama kakak ipar saya, kalian sekarang kok jarang ke gereja, bilang gitu. Jadi penghormatan, tapi bukan berarti kita ujuk-ujuk ikut ke gereja gitu loh. Nah, kembali kepada fenomena ini yang memprihatinkan, kadang-kadang hanya karena mie instan orang bisa menjual akidahnya gitu. Jadi kebanyakan mereka itu tadi salah satunya Islam Nusantara, Islam apalah gitu kan. Padahal harusnya Islam itu Islam yang kafah gitu. Walaupun saya masih belum sempurna, saya pun masih perlu banyak belajar, lafaz Al-Quran, ucapan Allah dan sebagainya, banyak yang harus saya ini kan. Tapi intinya kita itu kalau ingin berislam ya Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang hadis. Jadi barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia akan termasuk menjadi kaum itu. Ya kayak tadi banyak sebenarnya hadis-hadis yang seperti ini yang sebenarnya kalau kita setahap demi setahap, sejengkal demi sejengkal kita mengikuti tradisi mereka, orang-orang Yahudi, Kristen atau non Muslim, kita akan seperti mereka gitu. Berhati-hatilah di situ gitu. Cuma fenomena yang ada sekarang ini zaman orang susah. Akhirnya seringkali ini yang dijadikan oleh misionaris sebagai alat supaya orang Islam bisa dimurtadkan gitu. Karena mereka selalu menekankan Kristen itu agama kasih, bahwa orang Kristen itu peduli. Tapi ingat, tidak semua fenomena seperti itu kristenisasi. Kayak tadi contohnya ya. Kayak tadi itu bukan sesuatu kalau saya melihat kan, apalagi pakai kebaktiannya orang itu kan bukan tradisi Kristen, tapi bisa jadi tradisi Tionghoa itu kan seperti itu. Dan itu sebenarnya tidak ada unsur untuk berupaya untuk memindahkan orang Islam ke agama yang lain. Tapi ini ada sebuah keprihatinan bagi kita gitu loh. Harusnya kita orang Islam tahu bahwa tata cara sholat kita sholat jenazah. Kemudian kalau berdoa kepada orang non Muslim, dan saya menyedihkan itu. Jadi banyak kalau adik ipar saya, adik angkat saya yang memperkenalkan saya ke Mormon, Dadang Wijiono, alhamdulillah masuk Islam. Alhamdulillah dia masuk Islam duluan daripada saya malahan gitu. Dia yang memperkenalkan Mormon ke saya, tapi dia yang masuk Islam duluan. Itu saya bersyukur. Tapi saya sedih banyak orang-orang baik dalam kehidupan saya. Apalagi ketika saya masih anak jalanan, ya kan, orang-orang mentor-mentor saya di gereja, misionaris yang dulu mengkristenkan saya, mereka orang baik, mereka orang yang taat, tapi mereka meninggal dalam kekristenan mereka. Sebagai orang Islam, saya sekarang percaya bahwa satu-satunya agama yang diridhoi adalah Islam, ya kan. Nah, sehingga ketika sekarang saya ingin mengucapkan doa kepada mereka yang non Muslim, yang bukan orang Islam, yang kafir, otomatis tertolak doa saya. Gak bisa ya. Nah ini kok ngapain kita ikut pakai tradisi orang Cina tadi untuk mendoakan mereka. Jadi motif utama yang terjadi adalah hari ini uang 50.000 berharga. Iya betul. Saya aja belanja yang kemarin sehari 100.000, sekarang 200.000 mas. Iya. Inflasi sebenarnya ya. Jadi harga naik, telur. Saya kan setiap hari nganterin istri belanja ya kan, karena istri nggak bisa pakai motor. Ya Allah, inilah kerasa kita. Ya. Jadi akhirnya kalau akidah kita nggak kuat, langsung pendidikan kita rendah, ya akhirnya mudah mengikuti arus seperti itu. Jadi mereka nggak sadar, ya harusnya kayak gini, nggak boleh menurut ajaran Islam gitu. Padahal kan banyak yang pakai kerudung gitu. Nah, kan Islam, maaf ya, bukannya ini kadang-kadang orang itu ada Islam KTP ya. Turis katanya Pak. Turunan Islam. Turunan Islam. Maka saya kadang-kadang saya sendiri melihat kondisi orang Islam hari ini sangat memprihatinkan. Ya. Jadi saya justru malah bersyukur loh saya murtad dari Islam loh. Kok bersyukur Pak? Iya. Kenapa? Saya dulu dari keluarga Islam, cucu kiai, diajarinya ke kuburan, ya kan, baca sholawat naria di kuburan kakek buyut saya Kiai Parse, baca sholawat naria dari maghrib sampai subuh, bermalam di situ, puasa mute, ilmu kebal dan sebagainya. Iya. Saya lihat Islam ini nggak rasional. Masa zaman peluru canggih pakai jin, pakai ini itu ya kan, kayak pesulap merah kan membongkar gitu. Nah, akhirnya saya merasa saat itu berislam karena orang tua saya Islam.
Sehingga saya murtad masuk Kristen. Tahun 2002 Al-Quran saya bakar karena saya lihat Al-Quran itu kitab setan. Al-Quran itu mengajarkan kebencian, ya kan, dan sebagainya seperti itu. Tapi apa yang terjadi tahun 2003 sampai kemudian sampai 2008, saya itu menelaah Taurat, Injil, Quran. Saya banyak menemukan ajaran Islam di situ. Justru di kitab di luar Islam. Iya, dan saya lihat bahwa satu contoh yang di buku saya ketiga ini, di Gospel Yohanes itu Yesus menjanjikan penolong lain yang dijanjikan nanti setelah Yesus itu pergi. Aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian. Aku akan memohon kepada Allah Bapa untuk memberikan penolong lain selain aku, yaitu Roh Kebenaran. Roh Kebenaran ini di situ di Injil Yohanes disebutkan 7 atau 8 pekerjaan Roh Kebenaran. Itu semuanya saya teliti, ternyata itu adalah Nabi Muhammad. Yang tadinya saya keluar dari Islam karena membenci Nabi Muhammad, karena bapak saya poligami sehingga saya membenci Rasul yang banyak kawin, punya banyak istri gitu. Saya melihat Yesus tidak menikah gitu, sehingga saat itu saya lebih memilih Yesus daripada Muhammad Rasulullah. Tapi karena memperdalami Taurat, Injil, Quran di gereja, saya akhirnya menemukan bahwa Roh Kebenaran itu adalah Nabi Muhammad. Itu membantah bukunya Anisoros yang mengatakan bahwa Muhammad itu bukan Parasletos. Di bukunya Kebenaran yang diungkapkan. Jadi intinya buku bahas buku. Jadi makanya saya bersyukur pernah murtad ya, tapi ada komanya. Setelah murtad jangan berhenti belajar. Nah, betul. Jadi saya justru setelah di gereja saya memperdalami Islamologi, saya belajar misologi, teologi, saya justru di situ saya membedah Al-Quran, Taurat, Injil dan menemukan ajaran Islam yang sebenarnya. Sehingga keislaman saya hari ini sejak 2008 berdasarkan hasil penelitian tadi, berdasarkan hasil pencarian keimanan. Karena apa? Karena Yesus itu mengajarkan hal kekhawatiran. Janganlah kamu khawatir apa yang kamu minum. Janganlah kamu khawatir dengan apa yang akan kamu makan. Janganlah khawatir akan kamu pakai. Jadi intinya kita nggak boleh tentang makanan, minuman, pakaian. Karena apa? Karena semua itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Carilah dulu kebenaran kerajaan Allah, maka kamu akan dikasih semua itu. Itu adalah sebuah motivasi bagi saya. Ketika dalam kondisi susah, dalam kondisi miskin, kondisi prihatin, maka yang harus kita cari itu kebenaran kerajaan Allah tadi. Dan yang paling penting lagi, ketika saya masuk Islam lagi ya, tahun 2008 karena saya dulu pernah murtad, ada ayat yang paling istimewa menurut saya. Surat Al-Nasr. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Diulangi 2 kali. Jadi sekarang ini kondisi memang susah. Kita habis pulih dari pandemi selama 2 tahun, di mana semua usaha kita tiarap. Saya pun kemarin karena gara-gara pandemi buku mau merintis usaha penerbitan dan bacaan buku ambruk dan sebagainya. Mau bikin kajian, bikin training, bikin seminar nggak bisa. Saya merasakan beratnya pandemi, ya kan. Mau pulih, anak sakit Februari kena epilepsi. Mau stabilkan ekonomi baru, mau stabil sekarang BBM naik, harga naik semua, ya kan. Padahal penghasilan belum tentu naik. Tapi di situ saya selalu berpikir, ya tadi itu pasti bersama kesulitan ada kemudahan. Diulangi 2 kali. Surat Al-Insyirah. Al-Insyirah ya, Al-Nasr 1. Sotrok ya kan. Jadi intinya di situ. Intinya kita tuh harus mengajarkan kepada saudara-saudara kita harus yakin pada Allah. Kondisi sekarang ini susah, tapi carilah kemudahan-kemudahan. Yuk kita saling tolong-menolong, saling beriman. Al-Asr. Bagaimana kita saling beriman, beramal soleh, nasihat-menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Termasuk orang yang tidak merugi kalau begitu ya. Iya. Supaya apa? Supaya ya ini tadi saudara-saudara kita yang akidahnya lemah, ekonominya lemah. Jangan sampai mereka ini murtad tanpa sadar karena ketahuan mereka. Gitu. Bisa jadi mereka yang ada di situ, orang-orang yang jilbaban tadi, mereka cuma butuh uang 50.000-nya. Gitu loh. Ada sesuatu yang di Kiai Haji Didin Hafidudin di bukunya Agar Layak Tak Berkembang itu mengatakan bahwa pada dasarnya orang Islam yang murtad itu dalam hatinya masih ada iman Islam.
Di daerah Kentungan Yogyakarta menurut beliau itu ada sekelompok orang yang mereka udah murtad dari Islam. Tapi kemudian ada kelompok Islam yang mendakwain mereka lagi sehingga mereka masuk Islam. Di Donomulyo, Jawa Timur, Malang Selatan, saya kan orang Malang ya, asli Malang. Itu juga ada daerah orang Katolik sampai bangun kan di sana sulit air, dibangun sumur bor besar itu. Akhirnya satu desa banyak yang murtad Gara-gara air. di sana. Tapi karena orang Islam ada yang dakwah lagi, ada yang masuk Islam lagi. Satu hal yang saya prihatin, kita itu banyak menghafal Quran. Saya dulu ketika awal-awal mau masuk Islam itu ada yang ngomong ke saya, kalau enggak salah mamanya Dadang ya, ingat. Tapi pesannya saya ingat. Ini Dadang. Nah, Dadang. jadi dia bilang gini, kalau kamu mau masuk Islam silakan, tapi masuk Islam harus sungguh-sungguh. Jangan seperti orang Islam. Kenapa saya bilang? Orang Islam Al-Quran setebal itu aja hafal mereka, tapi mereka jarang mengamalkannya. Jadi selalu dididik hafal Quran 30 juz buat target, tapi apakah 30 juz itu kita hafal, kita amalkan? Belum tentu. Sehingga ada satu metode ini yang saya berapa kali sekarang lagi saya Mayhuda Core. Mayhuda Core ini terdiri 99 buku tentang intisari kehidupan. Penulisnya siapa, Pak? Dia timnya Mayhuda Foundation. Jadi ownernya pembinanya adalah Haji Suwaidi Mas'ud gitu. Jadi di sini di Mayhuda ini itu ada 7 tahapan untuk mempelajari Al-Quran. Jadi yang pertama baca Quran. Jadi ketika suatu contoh orang ini dalam trainingnya dia akan diajak membaca satu surat gitu kan, satu tematik. Kemudian setelah membaca ditampilkan Al-Quran perkatanya, supaya dia mampu memahaminya. Nah, jadi Al-Quran perkata dijelaskan dalam satu ayat tadi, kemudian ditampilkan tafsir Jalalain sama tafsir Ibnu Katsir supaya orang menghayatinya. Baru setelah dia memahami dan mampu menghayati ayat tersebut baru dihafalkan. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk menghafalkan gitu kan. Nah, setelah menghafalkan tahapan berikutnya diamalkan. Setelah diamalkan baru diajarkan dan didakwakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi targetnya tidak hanya menghafal tapi bagaimana kita menghayatin Al-Quran. Efeknya bagus. Saya waktu di Masjid Raya Bintaro Jaya Sektor 9 itu pernah ikut kelas tadabbur Quran selama 1,5 tahun. Ayat bi ayat kan tadabbur itu ada satu ayat Al-Quran kemudian dihubungkan dengan ayat yang lain. Kalau di gereja itu sholat skriptura gitu. Jadi saya memahami hermeneutika sama sholat skriptura ternyata hampir sama metodenya. Kemudian saya belajar juga tentang terjemahan Al-Quran perkata. Saat itu yang saya pelajarin juz 1. Ternyata dengan kita memahami tafsir, kemudian kita memahami tadabbur Al-Quran maupun Al-Quran perkata, itu membantu kita untuk lebih dekat kepada Al-Quran. Ini yang sekarang seringkali kurang. Karena apa? Karena di Islam ini yang diajarkan adalah menghafalkan. Jadi bagaimana kita itu melalui ngaji cerdas supaya kita ini benar-benar mengkaji berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Seperti itu. Agar makin cerdas ya? Ya, agar makin cerdas, agar terbuka hatinya, dan kita itu bisa mampu melihat sebuah fenomena ini. Ya, bisa nangkap dan bisa melihat dan bisa menganalisa. Ya, jadi kayak tadi, maaf ya, kadang-kadang orang, ini kersenisasi, padahal bukan. Ada orang pacaran beda agama, tidak ada unsur keterlibatan misionaris, keterlibatan gereja, dikatakan kan, ini misionaris, padahal bukan gitu. Jadi supaya apa? Supaya langkah kita tepat. Kok misalnya ujuk-ujuk yang disalahkan adalah orang luar Islam, kita nggak pernah belajar. Ya kayak kasus yang ini yang viral tadi, ibu-ibu banyak orang hadir di pemakaman orang non muslim kemudian mengikuti tradisi mereka, tata cara penghormatan mereka terhadap jenazah hanya demi uang 50.000. Itu yang salah kita sebagai sesama muslim gitu loh. Mereka bisa lemah begitu. Bisa lemah seperti itu karena bisa jadi ulama-ulamanya di sana tidak pernah mengatakan tentang toleransi yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Bisa jadi toleransi kebablasan ala Nusantara tadi gitu. Yang tadi Pak Anton jelasin ya, khutbah di gereja dan sebagainya gitu.
Baik, Masya Allah. Jadi kita bisa memandang sesuatu berdasarkan analisa kita ya. Iya. Yang kita modali sendiri bahwa kalau kristenisasi ya seperti ini. Kalau ternyata ini kelalaian kita semua ya seperti ini. Kalau tadi fenomena yang yang beredar itu bisa jadi adalah kita tadi saling nasihat menasehati. Iya. Terus keilmuan kita juga harus di-upgrade supaya bisa tahu bahwa batasan-batasan toleransi itu seperti apa. Misal Natal, ya kita tidak boleh pakai pakaian Sinterklas gitu kan, karena sudah akidah, tidak boleh mengucapkan karena itu sudah akidah batas-batasnya. Termasuk tadi gini-gini. Jadi intinya toleransi itu gini loh. Saya heran di Islam ini ya. Setiap Natal selalu berdebat, tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Saya bilang gini ke mereka, jangan, itu kuno lah itu. Tampilkan gereja-gereja yang tidak merayakan Natal. Banyak kok gereja yang tidak merayakan Natal gitu. Kan lebih cerdas gitu. Iya. Langsung pengaruh nggak kita nggak mengucapkan selamat Natal? Enggak kok. Tidak mengurangi rasa toleransi ya. Enggak, saya aja di keluarga, ke mertua, ke saudara-saudara saya yang di Jakarta, saudara istri, keluarga Utagalung, keluarga Sitorus, keluarga yang lain nggak pernah saya merayakan Natal. Saya datang paling cuma selamat itu, tanpa mengucapkan Natal, selamat ya Amang, selamat ya Inang. Karena ya. menjaga toleransi tadi ya. Iya, karena kami keluarga gitu loh. Jadi kalau saya diundang ke acara adat, kan mereka nikah atau apa, yang saya datengin acara adatnya gitu, karena memang di sana orang Islam, orang Kristen ya memang masih harus taat kepada adat Bataknya gitu. Itu kan sebuah tradisi, walaupun bahkan saya sekarang belum nikah adat gitu kan, suatu saat harus nikah adat gitu, karena walaupun saya orang Jawa tapi ya toleransi menghormatin mereka gitu. Dan keluarga pun tahu kalau saya mantan misionaris, kerjaan saya seperti ini gitu, dakwah, bongkar Alkitab, bongkar strategi misionaris, mereka tahu. Tapi dalam hal kekeluargaan ya kami satu meja makan bersama. Kami tolong menolong, toleransi yang benar itu ya di sini gitu. Jadi ketika satu contoh ya kayak tadi, anak saya nginep di rumah tuanya, sama tuanya, kamu lain kali kesini bawa sarung, bawa peci atau celana panjang, supaya apa? Supaya kamu ngaji, karena kebetulan di situ ada musola. Itu yang harus dijaga ya. Jadi intinya itulah toleransi, itu kayak gitu. Toleransi adalah bagaimana kita saling mengasihi sesama manusia, karena kita ingat perbedaan agama, perbedaan suku bangsa adalah kehendak Allah. Al-Maidah ayat 48 sampai 50 coba baca. Itu di situ kan apa, bahwa sekiranya aku menghendaki maka semua manusia akan dijadikan satu agama saja. Maka kita itu disuruh berlomba-lomba untuk ini kebaikan. Coba baca Al-Maidah 48 sampai 50 di situ. Jadi intinya apa? Islam tidak hanya sekedar mengajarkan lakum dinukum waliyadin, untuk mula agamaku dan untuk mula agamamu. Tapi Islam mengajarkan kepada kita untuk walaupun kita berbeda agama, kita harus berlomba-lomba menuju kebaikan tadi. Al-Maidah 48 sampai 50 tadi, ya kan? Nah, di sini yang paling penting adalah kualitas keimanan kita, ketaatan kita. Jangan sampai ya kita hanya karena uang 50.000 akhirnya ini. Ya, itulah yang kita harus benar-benar kembali lagi, benar-benar memotivasi umat Islam supaya ngaji cerdas tadi, supaya terbuka pemikirannya, itu saja. Alhamdulillah, Masya Allah. Udah sangat lengkap ya, komplit yang dijelaskan Pak Anton. Mudah-mudahan sahabat ngaji cerdas bisa memahami dan bisa mengambil pelajaran, lalu lebih waspada lagi nih. Nanti kalau ada video-video begitu lagi ya kita lihat. Insyaallah. Nanti khawatir kalau kita langsung, ini kristenisasi, ini berarti kan nggak enak dengan, maksudnya ini akan menimbulkan perdebatan atau perpecahan gitu ya. Kita tetap menjaga toleransi dengan batasan-batasan akidah tadi gitu ya. Sisi lain kalau kita selalu menyalahkan orang lain, umat lain, kita tidak pernah belajar dan tidak dapat simpati. Iya, kita pun tidak bisa melihat kelemahan kondisi kita. Nanti kita bahas kayak suatu contoh, maaf jadi panjang ya. Hari ini kita diuji kasus ACT. Kasus di Gontor, di Tangerang, di mana santri yang dikeroyok oleh seniornya meninggal. Di beberapa tempat ustadz kita ya kan, akhirnya mereka mencabulin, memperkosa santri-santrinya. Wallahu alam, apa yang terjadi? Apakah kita akan terus menyalahkan orang lain? Apakah inilah saatnya kita untuk introspeksi diri, ya Allah,
bisa jadi kita selama ini belum sungguh-sungguh untuk mengamalkan Al-Quran dan hadis Rasul. Oke, baik, Masya Allah. Kuncinya kita harus benar-benar mengamalkan Al-Quran dan hadis atau as-sunnah. Tabarakallah. Ya, itu saja dari saya dan Pak Anton. Mudah-mudahan insya Allah mencerdaskan umat. Nanti dikat deh ngomongin lantur. Alhamdulillah, sahabat ngaji cerdas, itu obrolan kami dengan Pak Anton. Mudah-mudahan ini menjadi trigger atau modal kita ya ketika kita bersosial ya, bertoleransi dengan umat beragama lain. Kita tetap menjaga toleransi dengan batasan-batasan akidah. Kita tetap menjaga martabat mereka ya, dengan agamanya, dengan adatnya gitu ya, tetap gitu ya. Dan kita tetap juga dengan akidah kita. Jangan sampai karena uang 50.000 karena kita ndak enak gitu ya, wah saya nggak enak nih, saya mau ngucapin aja selamat Natal gitu kan, ngucapin jadi mengucapkan gitu dan sebagainya. Bukan, kita juga harus punya batasan-batasan akidah itu. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, undur diri. Saya Sepudin dan Pak Anton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak seimbang nih Pak Antonnya.